Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami untuk memaparkan hasil studi kasus yang berkaitan dengan biologi molekuler untuk kajian filogenetika dengan artikel atau jurnal yang berjudul Hubungan Filogenetik Molekuler Beberapa Jenis Mangrove di Pulau Penjarangan, Ujung Kulon, Provinsi Banten. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 9, yaitu ada Mayfud Juliana dengan NPM terakhir 054, Rizky Nur Utami dengan NPM terakhir 077, Nia Widyaningrum dengan NPM terakhir 100, dan Aulia Salsabila dengan NPM terakhir 102. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, bibliografi dari jurnal yang kita ambil yaitu dari Riantini I, Mulyani Y, dan Agung M. UK pada tahun 2014 dengan judul Hubungan Filogenetik Molekuler Beberapa Jenis Mangrove di Pulau Panjaran, Ujung Kulon, Provinsi Banten, Jurnal Aquatica 51. Selanjutnya, untuk identifikasi permasalahan, yang pertama, ekosistem mangrove memiliki peran ekologis yang sangat penting, akan tetapi tingkat kerusakan ekosistem mangrove di dunia, termasuk Indonesia, sangat mengkhawatirkan. Sebagai contoh, luas hutan mangrove di Pulau Jawa yang pada umumnya dalam kondisi rusak. Kemudian yang kedua yaitu Pulau Panjaran memiliki berbagai jenis flora dan fauna yang beragam, di antaranya yaitu berbagai jenis mangrove atau bako. Ekosistem mangrove di kawasan ini dahulu terkenal beraneka ragam, tetapi saat ini perlu dikaji kembali. Kemudian yang ketiga yaitu perlu dilakukannya penelitian fenomena genetik yang menyangkut hubungan filogenetik dan keanekaragaman genetik mangrove yang ada di kawasan Ujung Kulon tersebut dan Pulau Panjaran sebagai contoh populasinya. Baik, yang selanjutnya itu poin 3 yang mengenai alasan utama yang mendasari penelitian atau kajian yang dibahas dalam artikel. Yang pertama, untuk poin pertama dan kedua ini sudah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi untuk poin ketiga ini pentingnya. Jadi deteksi keanekaragaman genetik secara molekuler itu antara lain menggunakan teknik PCR. Nah, teknik ini dapat menggunakan beberapa metode, antara lain dengan RABD, kemudian ada RFLP, dan yang terakhir ada mikrosatelit. Nah, metode RABD PCR ini merupakan metode yang mengidentifikasi polimerase DNA dengan mudah dan efisien. Dengan RABD ini dapat dihasilkan polimorfisme yang sangat tinggi dari DNA yang teramplifikasi lewat teknik PCR. Jadi alasan utama penelitian ini dibahas yaitu adanya perlunya kajian lebih lanjut mengenai keanekaragaman mangrove di Pulau Panjarangan dengan teknik PCR, khususnya dengan metode RABD PCR. Poin keempat yaitu metode yang dilakukan penulis untuk menjawab permasalahan. Nah, dalam artikel yang kami bahas, ini juga dituangkan yaitu bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan dalam penelitian itu meliputi bahan pada saat proses pengambilan sampel, proses ekstraksi, proses amplifikasi PCR, elektroforesis, dan bahan analisis hasil elektroforesis. Metode yang digunakan. Metode ini ada 5 tahapan ya. Yang pertama itu pengambilan sampel mangrove. Jadi daun muda dari setiap jenis mangrove itu diambil. Kemudian dibersihkan dari kotoran dengan alkohol 70%. Kemudian dimasukkan kantong plastik berisi silika gel. Sampel-sampel tersebut kemudian dibawa ke laboratorium, disimpan dalam freezer dengan suhu minus 20 derajat Celcius. Tahap kedua yaitu isolasi DNA genom. Nah, isolasi ini menggunakan metode CTAB yaitu dari Mulyani dalam penelitiannya tahun 2003 yang telah dilakukan modifikasi. Kemudian metode ketiga yaitu amplifikasi DNA dengan PCR. Nah, hal ini dimaksudkan
memperbanyak fragmen DNA. Template DNA yang digunakan adalah DNA genom mangrove. Nah, amplifikasi menggunakan PCR dilakukan menggunakan penanda molekuler RAPC, yaitu menggunakan 10 macam arbitrary primer yang berukuran 10 mikrotida yang diproduksi oleh Operon Technology. Nah, primer yang digunakan yaitu OPA 2 sampai OPA 5, OPA 7, OPA 8, OPA 10, OPA 11, OPA 14, dan OPA 15. Nah, seluruh sampel yang telah dicampur dalam campuran reaksi diamplifikasi menggunakan thermal circle. Nah, sampel yang sudah diamplifikasi kemudian disimpan dalam suhu minus 20 derajat Celcius. Untuk metode keempat yaitu analisis hasil amplifikasi dengan elektroforesis gel agarosa. Gel agarosa ini dibuat dengan konsentrasi 1,4% dengan mencampurkan bubuk agarosa sebanyak 0,56 gram dalam TEB 40 ml. Voltase yang digunakan dalam proses elektroforesis ini 75 volt dengan kuat arus 100 mA selama 90 menit. Metode yang kelima yaitu analisis data pita elektroforesis. Nah, setiap pita yang tervisualisasi melalui elektroforesis merupakan representasi dari fragmen DNA yang teramplifikasi. Panjang fragmen DNA ini dapat diketahui berdasarkan jarak migrasinya dengan membandingkan jarak migrasi DNA standar yang digunakan. Kemudian interpretasi pita-pita tersebut ditampilkan dalam sebuah matriks biner, kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mencari hubungan filogenik antar sampelnya. Nah, hubungan setiap sampel DNA kemudian ditentukan dengan menghitung indeks ketidaksamaannya berdasarkan data numerik pita yang teramplifikasi. Indeks ini dihitung dengan menggunakan program NT-SYSPC. Nah, indeks ketidaksamaan dari perhitungan ini disusun lagi dalam matriks ketidaksamaan antar setiap sampel. Oke, untuk yang selanjutnya ada teknik biologi molekuler yang digunakan dalam penelitian atau kajian yang dibahas dalam artikel. Jadi untuk mengetahui tingkat keanekaragaman genetik dari suatu organisme itu dapat dilakukan dengan cara analisis DNA. Dengan mengetahui dan membandingkan tingkat polimorfisme DNA, maka kemudian akan diketahui bagaimana keanekaragaman genetiknya. Polimorfisme merupakan materi yang sangat akurat dalam menganalisis genetik beberapa tipe organisme yang berbeda. Metode-metode yang menghasilkan polimorfisme DNA dapat mengidentifikasi keanekaragaman pada individu secara langsung pada tingkat DNA, di mana deteksi keanekaragaman genetik secara molekuler dapat dilakukan dengan teknik PCR. Pada penelitian ini digunakan teknik biologi molekuler berupa PCR dengan metode RAPD atau Random Amplified Polymorphism DNA untuk menganalisis hubungan filogenetik beberapa jenis mangrove yang terdapat di Pulau Penjarangan, kawasan Ujung Kulon. Metode RAPD-PCR ini merupakan metode untuk mengidentifikasi polimorfisme DNA dengan mudah, cepat, dan juga efisien. Dengan RAPD dapat dihasilkan polimorfisme yang sangat tinggi dari DNA yang teramplifikasi lewat teknik PCR. Amplifikasi DNA dengan metode PCR dilakukan dengan maksud untuk memperbanyak fragmen DNA. Template DNA yang digunakan adalah DNA genom mangrove. Aplikasi DNA dengan PCR itu dilakukan dengan menggunakan penanda molekuler RAPD yang menggunakan 10 macam arbitrary primer berukuran 10 nukleotida yang diproduksi oleh Operon Technology. Primer yang digunakan yaitu OPA 2 sampai 5, OPA 7, 8, 10, 11, 14, dan 15. Komponen reaksi PCR yang digunakan dalam penelitian ini adalah master mix, primer forward, primer reverse, dan NFV.
Untuk yang selanjutnya itu hasil yang dikemukakan dalam artikel. Jadi setelah sampel daun mangrove diisolasi DNA dan diamplifikasi dengan PCR RAPD menggunakan 10 primer acak, DNA hasil PCR dielektroforesis pada gel agarosa 1,4% dengan menggunakan marker DNA lambda yang telah dipotong dengan enzim EcoRI dan HIN3. Hasil elektroforesis menunjukkan pola larik yang terjemahkan ke dalam bentuk data numerik 1/10 dan dianalisis hubungan filogenetik dan keanekaragaman genetiknya menggunakan program NTSCS-PC, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa metode RAPD menggunakan primer OPA2 dan OPA11 dapat menghasilkan polimorfisme pada DNA genom di beberapa jenis mangrove di pulau penjarangan kawasan ujung kulon. Keanekaragaman genetik pada beberapa jenis mangrove cukup tinggi dan analisis hubungan filogenetik molekular beberapa jenis mangrove yang ada di kawasan tersebut memiliki hubungan yang tidak berbeda dengan klasifikasi morfologinya. Kesimpulan dari artikel tersebut, yang pertama ada metode Random Affiliate Polymorphic DNA atau RAPD dapat menghasilkan polimorfisme pada DNA genom dari beberapa jenis mangrove di pulau penjarangan kawasan ujung kulon. Yang kedua ada primer OPA02 dan OPA11 dapat digunakan untuk melihat polimorfisme jenis mangrove yang berbeda famili. Dan yang ketiga itu ada keanekaragaman genetik pada beberapa jenis mangrove cukup tinggi dan analisis hubungan filogenik molekulernya di beberapa jenis mangrove di pulau penjarangan kawasan ujung kulon tersebut memiliki hubungan yang tidak berbeda dengan klasifikasi morfologinya. Baik, demikianlah pemaparan hasil studi kasus dari kelompok 9. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat beberapa kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.